Kembali tersiar adanya kasus positif asal Taiwan yang masuk ke negara lain. Awalnya 18 Agustus tercatat penambahan 6 kasus baru di Vietnam. Salah satunya termasuk seorang pekerja migran pria berusia 45 tahun yang baru pulang dari Taiwan. Tanggal 19 Agustus, ada satu kasus asal luar negeri dilaporkan di Shanghai, yakni ada seorang warga negara Tiongkok yang sempat berkunjung ke Taiwan tanggal 14 Agustus. Selain itu, pihak CCC mendapatkan laporan dari instansi kesehatan Laos bahwa ada satu kasus positif terinfeksi setelah kembali pulang dari Taiwan. 好，那么今天有接到3个通报，一个是辽国，一个是上海，一个是越南。 CCC menjelaskan PMV yang diketahui positif terinfeksi setelah kembali ke Vietnam sempat bekerja di kawasan utara Taiwan, pulang kembali ke Vietnam tanggal 7 Agustus. Saat diperiksa di bandara hasilnya adalah negatif. Setelah dirinya tiba di Vietnam dan menjalani masa karantina terpadu, sempat satu kamar dengan penumpang yang baru kembali pulang dari Amerika dan Jepang, di mana keduanya diketahui positif terinfeksi tanggal 12 Agustus dan si PMV didapati positif terinfeksi tanggal 17 Agustus. Tanggal 14 Agustus, pihak Malaysia mengumumkan ada satu kasus positif yang berasal dari Taiwan. Pihak CCC telah melakukan pemantauan ketat terhadap 5 warga Taiwan yang terasumsi. Namun 5 orang tersebut usai menjalani tes asam nukleat menunjukkan hasil negatif. Pihak CCC beranggapan bahwa potensi penularan di Taiwan sangatlah kecil. Belakangan ini tersiar berita kasus positif terinfeksi pada orang yang keluar dari Taiwan. Ada pakar medis yang menjelaskan bahwa ini adalah peringatan. Namun pihak CCC menekankan jika hasil tes uji semua orang yang sempat berinteraksi dengan yang terkait adalah negatif. Hasil diskusi dan pertimbangan akhir untuk kenaikan UMR tahun depan akhirnya mencapai kesepakatan tanggal 18 Agustus. Karena kondisi pandemi, maka semua proses diskusi berjalan dengan sangat cepat, hanya dalam kurun waktu 3,5 jam. UMR awal $23.800 Taiwan, per tahun depan dinaikkan menjadi $24.000 Taiwan, bertambah $200 Taiwan atau 0,84%. Sementara upah per jam naik dari $158 Taiwan menjadi $160 Taiwan, bertambah $2 Taiwan atau 1,26%. Kedua kenaikan ini menjadi yang terendah dalam sejarah kenaikan upah di Taiwan. 由23,800元调整到24,000元，调升200块，调幅是0.84%。 Karena kondisi pandemi, majikan berharap jika kenaikan gaji sebaiknya dilakukan setelah pandemi mereda. Namun MOL menekankan bahwa perusahaan telah mendapatkan bantuan dana subsidi ratusan juta dolar Taiwan dari pemerintah, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menaikkan UMR. Bahkan sewajarnya jika penambahan dapat mencapai 3 hingga 5% seperti tahun-tahun silam. Pihak MOL akhirnya menggunakan saran dari pakar, yakni naik $2 Taiwan untuk upah per jam, naik $200 Taiwan untuk gaji bulanan, dimulai per tahun depan. Kenaikan kecil ini boleh dikatakan menjadi kenaikan yang kelima kalinya dalam masa jabatan kepemimpinan Presiden Tsai Ing-wen. Kenaikan ini akan memberikan pengaruh kepada 1.558.500 pekerja bergaji bulanan dan 524.300 pekerja upahan sesuai dengan jam kerja. Namun apakah kenaikan ini kelak juga akan dinetralkan kembali dengan kenaikan harga barang? Para pekerja ada yang gembira, juga ada yang khawatir. 19 Agustus adalah pembukaan bulan 7 dalam penanggalan kalender Imlek, dan menurut tradisi Taiwan adalah hari pertama dibukanya pintu neraka. Banyak kegiatan tradisional rakyat yang berhubungan dengan bulan hantu digelar di berbagai tempat di Taiwan. Shinto City God Temple pada tanggal 18 Agustus tengah malam membunyikan suara sangkakala dan menggelar upacara pembukaan pintu neraka. Pintu macan di Shinto City God Temple yang selalu ditutup selama setahun, yang juga dikenal dengan sebutan pintu neraka, hanya akan dibuka pada tanggal 1 hingga 30 bulan ke-7 dalam penanggalan kalender Imlek, sehingga arwah dapat bebas keluar. Warga setempat sedari pagi telah berbaris di depan kuil, sembari mengambil HP dan berfoto, merekam berbagai kegiatan akbar tahunan tersebut. Setelah pintu neraka dibuka, Dewa Jenderal Chie dan Paye akan menjaga di depan kuil guna memantau para arwah agar dapat tetap taat peraturan. Banyak warga yang datang mengikuti kegiatan upacara pembukaan dan berharap dapat melewati bulan 7 dengan lancar. Rekor suhu tinggi belakangan tercatat di sejumlah tempat di dunia. Layanan Cuaca Nasional Amerika mengumumkan pada tanggal 17, suhu setinggi 54,4 derajat Celcius akhir pekan lalu tercatat di Taman Nasional Death Valley di California. Rekor tertinggi kedua setelah suhu 56,7 derajat Celcius tercatat di Greenland Range dan juga Death Valley pada tahun 1913. Disebabkan gelombang panas, kapasitas penggunaan listrik di California meningkat drastis. Perusahaan listrik setempat mengumumkan penyuplaian memasuki kondisi darurat dan pemadaman bergiliran akan diberlakukan untuk ratusan ribu rumah tangga mulai tanggal 14. Ini adalah penjataan suplai listrik pertama sejak 2001.